Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menyajikan tentang isu-isu pendidikan. Adapun pemateri pada hari ini ialah Mutiara Maiza Dinda, Nurul Suhaida, Nur Sakinah Hasti, dan Prilia Dwi Sanora. Langsung saja kita memasuki pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam pembangunan sebuah bangsa. Ini berarti untuk menetapkan standar tinggi rendahnya derajat suatu bangsa dapat kita lihat dari mutu pendidikan yang diterapkan di dalam bangsa tersebut. Semakin bagus mutu pendidikannya, maka semakin bagus pula bangsa tersebut. Sama halnya dengan maju mundurnya sebuah peradaban, bukan disebabkan oleh para tentaranya yang lihai dalam berperang, tapi cukup dilihat apakah orang-orang di dalamnya berpendidikan atau tidak. Dengan adanya pendidikan yang tepat sasaran dan efektif akan melahirkan generasi bangsa yang memiliki etos kerja yang tinggi hingga bisa membuat bangsa tersebut maju. Namun bila dikaitkan dengan hal tadi, mutu pendidikan Indonesia masih dibilang mengecewakan, apalagi bila hal itu dikaitkan dengan Undang-Undang 1945 yang mematok tujuan pendidikan Indonesia berupa dapat mencerdaskan bangsa Indonesia. Cerdas di sini dalam artian belajar dan mengajar dalam segala aspek kesehariannya. Sebagai salah satu sarana pembentuk karakter sebuah bangsa, sudah semestinya juga pendidikan memiliki ruang untuk melahirkan para intelektual yang nantinya dapat menopang keberlangsungan perjalanan bangsa dan bersandar pada kesejahteraan rakyat. Hingga saat ini pendidikan selalu dihadapkan dengan tantangan peningkatan layanan dan mutu pendidikan. Tantangan inilah yang akhirnya memunculkan masalah isu-isu aktual dalam masyarakat. Tuntutan akan peningkatan layanan atau mutu pendidikan merupakan dampak keberhasilan pembangunan dalam perubahan sosial, antara lain meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan. Adapun isu pendidikan yang pertama akan kita bahas yaitu ujian nasional. Ujian nasional merupakan salah satu jenis penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengukur keberhasilan seorang siswa. Keberadaannya hanya sebagai alat pengetes pendidikan saja, bukan sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan keberadaan ujian nasional yang menggantikan EBTANAS sebelumnya adalah untuk menyempurnakan penilaian pendidikan yang lebih realistis, serta meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Bila berbicara soal mutu pendidikan yang dihasilkan, output pendidikan nasional saat ini masih memprihatinkan. Hal ini terbukti berdasar pada ujian nasional yang dikembangkan saat ini melalui tes-tes tertulis dengan soal-soal yang cenderung mengukur kemampuan aspek kognitif para siswa. Dan itu menjadi sangat mungkin bagi guru untuk terjebak ke dalam pembelajaran gaya lama yang lebih menekankan pada pencapaian kemampuan kognitif siswa melalui gaya pembelajaran tekstual dan behavioristik. Selain itu, para psikolog juga mengatakan bahwa adanya ujian nasional, mental siswa menjadi tertekan dan hanya terpaku ke dalam pembelajaran yang di-UN-kan saja. UN hingga kini juga dianggap tidak memiliki hak asasi guru untuk memberikan kelulusan pada siswanya, karena guru yang mengajar selama ini 3 tahun mengajar serta mengerti betul tentang karakter muridnya tidak diberi hak dalam menentukan kelulusan. Dapat pula dikatakan diadakannya ujian nasional juga sebagai pembunuh karakter, karena sebelum dilaksanakan, siswa akan sibuk mencari kunci jawaban, dan ironisnya mereka akan membeli kunci jawaban tersebut. Selain itu, pada pelaksanaannya pula, banyak siswa yang mencontek hingga UN ketika UN berlangsung. Ini sama saja kepentingan ujian nasional sudah dimanfaatkan oleh kepentingan umum di luar pendidikan. Oleh karena itu, jangan heran bila dalam pelaksanaannya akan ditemukan banyak kejanggalan-kejanggalan seperti kasus kebocoran soal, mencontek, ataupun bentuk kecurangan lainnya. Setelah itu, materi kedua akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai isu seputar pendidikan moral dan budi pekerti. Yang pertama yaitu arus globalisasi yang memiliki perkembangan teknologi yang sangat pesat. Di mana yang kita ketahui bersama-sama pada saat ini, pada zaman ini kita berada pada
zaman ataupun era globalisasi ataupun yang lebih kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Di mana pada saat sekarang ini untuk mencari informasi, baik itu informasi yang positif maupun negatif, baik itu ilmu yang positif ataupun ilmu yang negatif yang dapat merugikan diri kita sendiri, itu dengan sangat mudah. Karena apa? Karena dimudahkan oleh teknologi. Harusnya pada saat sekarang ini, jika kita dimudahkan dengan teknologi, kita bisa mencari ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari dan bisa berguna bagi kita sendiri. Namun pada nyatanya, banyak anak-anak remaja maupun anak-anak yang masih di bawah umur memiliki handphone ataupun teknologi malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, ini merupakan salah satu tantangan ataupun isu yang paling besar menurut saya, karena dapat merusak moral dan budi pekerti anak remaja maupun anak di bawah umur tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu pola hidup yang telah bergeser. Seperti apa maksudnya? Yaitu moral para pejabat yang jika kita tanyakan kepada masyarakat apa yang identik atau yang melekat pada kata para pejabat, maka 90% masyarakat akan mengatakan bahwasanya para pejabat atau para petinggi atas banyak melakukan tindakan kecurangan, tindakan korupsi, bahkan ada yang menyusahkan hidup masyarakat. Nah, jika para pejabat ini mengeluarkan suatu argumen ataupun pendapat, maka apa yang telah disampaikan itu dianggap dan diragukan ketulusannya dan keseriusannya terhadap masyarakat. Masyarakat akan menganggap bahwa itu hanya iming-iming mereka saja. Nah, itu merupakan salah satu moral yang tidak bagus terhadap kehidupan dari pejabat itu sendiri maupun masyarakat. Baiklah, yang ketiga yaitu moral para artis yang rupanya menjadi panutan para anak didik. Nah, banyak kita lihat di Indonesia sekarang tontonan baik itu di media sosial, media elektronik maupun media massa yang menjadi tontonan bagi para anak didik, baik itu anak didik yang sudah dewasa maupun anak didik di bawah umur. Secara tidak langsung, tontonan yang mereka lihat akan menjadi panutan untuk mereka. Tergantung situasi ataupun dari tontonan mereka tersebut. Apabila tontonan yang mereka lihat tidak sesuai atau dianggap sebagai nilai negatif, maka itu akan membentuk karakter maupun moral dari peserta didik tersebut. Maka dari itu, diperlukan bantuan orang tua agar melihat dan mengawasi pergerakan dan tontonan anak agar moral anak tidak terbentuk oleh adanya tontonan yang seharusnya tidak untuk ditonton. Yang keempat yaitu kurikulum sekolah mengenai dimasukkannya materi moral dan budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran juga cukup sulit. Karena kita ketahui bahwasannya di Indonesia tidak semua mata pelajaran ataupun tidak ada materi khusus yang memasukkan materi moral dan budi pekerti ini. Maka ini menjadi salah satu isu dalam dunia pendidikan. Yang kelima yaitu ekonomi Indonesia yang tidak dapat diabaikan keberadaannya begitu saja. Karena bagaimanapun di suatu kebijakan ataupun sebuah kebijakan pasti akan memerlukan dana yang besar agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya saya Nur Sakinah Hasti akan mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan. Nah, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti berlari cepat, maju dengan cepat. Secara istilah, kurikulum berarti sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus diselesaikan atau harus ditempuh seseorang siswa guna mencapai tingkat tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kurikulum ini merupakan salah satu alat untuk mencapai satu tujuan pendidikan serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai jenis dan tingkat sekolah. Namun, seiringnya berkembangnya zaman, pengertian kurikulum terus mengalami perubahan makna. Dan lama-kelamaan, tugas pendidikan yang pada awalnya harus diemban oleh dua pihak antara keluarga dan sekolah menjadi tidak seimbang. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap anak. Nah,
Saat ini kita tengah memasuki abad kejayaan teknologi, ya kan? Yang di situ kita akan dihadapkan dengan kenyataan bahwa dunia ini telah dipenuhi dengan berbagai informasi yang keluar masuk dengan bebasnya tanpa adanya sekat. Nah, kecenderungan global ini dalam informasi menyebabkan interaksi dan interrelasi menjadi semakin pendek, baik itu hubungan antar manusia maupun antar negara. Nah, di balik semua kelebihan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi ini, ternyata ada sisi negatif dengan perkembangan teknologi yang rupanya semakin lama semakin tidak ketulungan ini, terlebih pendidikan. Nah, saat ini yang menerapkan pada anak didik ini untuk bisa berkembang sendiri dengan mengandalkan tugas-tugas yang kebanyakan bentuknya berupa mengandalkan diri melalui browsing dan yang lainnya. Nah, contohnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah internet, yang kedua adalah televisi. Kenapa internet? Baik mahasiswa maupun pelajar pada umumnya akan lebih mengandalkan internet dalam memenuhi tugas mereka. Mereka tidak ingin repot pergi dengan ke perpustakaan mencari satu persatu buku yang diinginkan. Nah, selain internet ada juga televisi. Dengan adanya televisi ini, anak-anak maupun remaja akan tumbuh menjadi orang yang tidak kreatif karena hidup mereka akan banyak dihabiskan di depan televisi. Nah, itu akan menghabiskan banyak waktu dan masa produktif mereka. Dalam psikologi misalnya, mereka akan menjadi pribadi yang sangat tidak peka, mengabaikan keadaan sekitar. Bahkan kasus yang parah adalah mereka akan meniru apa yang mereka lihat di televisi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilia Dusanora. Saya akan melanjutkan kebijakan tentang kualitas dan kuantitas guru. Penyertaan pendidikan dalam usaha pembangunan di semua bidang sangatlah diperlukan. Hal ini bertujuan agar orang yang bersangkutan bisa memberikan hasil yang memuaskan di dalam mengatasi berbagai macam persoalan dan hajat hidup orang banyak. Namun, perlu kita ingat bahwa ujung tombak dari setiap kebijakan dan pendidikan pada akhirnya berpulang pada makhluk yang bernama guru. Gurulah yang akan melaksanakan segala bentuk pola, gerak, dan geliatnya perubahan kurikulum. Seperti saat ini, saat berbagai macam model pembelajaran yang berkaitan dengan K13 diuji cobakan, maka gurulah yang sangat berperan dalam melaksanakannya. Berikut kesimpulan dari semua materi adalah bicara tentang mutu berarti bisa berbicara tentang jasa atau barang. Barang yang bermutu adalah barang yang sangat bernilai bagi seseorang. Barang tersebut bisa dikatakan memiliki fisik yang bagus, indah, elegan, mewah, antik, tidak ada cacat, awet, dan ukuran-ukuran lainnya yang bisa berhubungan dengan kebaikan, keindahan, kebenaran, dan idealitas. Begitu juga dengan diri kita sebagai seorang guru yang merupakan ujung tombak sebuah pendidikan. Kita tidak perlu muluk-muluk meminta banyak sarana dan prasarana dalam pengajaran selama itu tidak ada. Cukup kita abdikan diri kita pada anak didik kita dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena kelak kita pasti akan merasakan hasil jerih payah kita, walau itu dalam jangka lama. Karena sebuah pengakuan, sebuah penghargaan tidak akan dihasilkan kecuali dengan kerja keras. Sebagai guru pula, kita perlu sebuah sistem pembelajaran, sistem pengajaran, serta perangkat lain agar mutu kita bisa lebih baik lagi. Mengingat masih ada banyak isu pendidikan yang kita dapatkan saat ini, akan lebih baik bila kita memperbaikinya dari diri kita sendiri. Seperti halnya kekerasan yang terjadi di sekolahan, kualitas guru yang dipertanyakan, maka itu
bisa kita perbaiki mulai dari diri kita pribadi. Karena kita adalah bagian dari para generasi penerus bangsa yang nantinya juga akan melahirkan penerus generasi bangsa selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.